Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar di semua? Sehat, Bu. Sehat ya? Ya. Kita harus semangat ya. Habis itu, siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Wow, keren. Nah, sebelum kita mulai, gua akan ngasih speaking. Ya, speaking nih. Jadi harus aktif ya semua. Nah, speakingnya itu dia penambahan warna. Nah, siapa yang bisa, ibu kasih hadiah. Wow, yay. Oke, ibu kasih hadiah ya. Nah, speakingnya penambahan warna. Kunya, aku suka. Ibu sebelah sini dulu ya, biar kita terbuka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Coklat ditambah coklat. Ungu. Ya. Oke, sebelah sini lagi. Kunya, aku suka, kamu suka, semua suka. Biru ditambah biru. Berapa? Iya betul. Nanti yang lain dapat juga. Dengan yang hadiah yang lainnya. Sebelah sini. Aku suka, kamu suka, semua suka. Coklat ditambah hijau. Belakang. Aduh. Biru. Iya betul. Apa ya? Nih, satu lagi ya, sebelah sini. Kok gitu, Bu? Kok susah? Udah kok. Oke, sebelah sini ya. Mudah loh. Depan sini ya, Ibu ya. Aku suka, kamu suka. Udah gini dia. Aku suka, kamu suka, semua suka. Biru ditambah hijau ditambah ungu. Iya betul. Iya betul. Udah semangat kan? Udah kan? Oke, nanti kita lanjut lagi selanjutnya. Nah, kita akan masuk materi nih. Jadi berharap anak-anak semua aktif untuk belajar supaya untuk menambah ilmu kita ya. Kita kan semua untuk menambah ilmu. Jadi anak-anak harus aktif. Baik, Bu. Siapa yang masih ingat pelajaran materi kita sebelumnya? Produksi. Satu orang. Produksi. Nah, kita materi kita kemarin produksi. Siapa yang masih ingat produksi itu apa? Angkat tangan yang bisa. Menghasilkan atau menambah nilai jual suatu barang atau jasa. Ya, menghasilkan atau menambah jual nilai barang atau jasa. Nah, kita udah belajar tentang produksi ya kan? Adakah faktor-faktor produksi kan? Adakah faktor produksi kan? Siapa yang masih ingat faktor-faktor produksi itu apa aja? Ya, di belakang boleh. Tenaga kerja, modal, alam, dan keahlian. Ya, modal, alam, tenaga kerja, dan keahlian. Itu dia faktor produksi. Sekarang kita masuk ke distribusi. Kemarin ibu udah seru juga belajar di rumah, karena materi kita materi distribusi. Siapa yang tahu apa itu distribusi? Saya. Jadi distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran atau penyampaian suatu produk ataupun jasa dari produsen yang menciptakannya ke konsumen bakal menghabiskan nilai jual dari barang tersebut. Oke, penyaluran barang dari produsen ke barang sampai ke konsumen akhir. Yang pertanyaan kedua ya. Dapatkah anak-anak sebutkan contoh kegiatan distribusi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Ya, kamu? Koperasi, Bu. Koperasi. Sekolah. Ya, koperasi sekolah gitu. Ada yang bisa dijelaskan? Karena koperasi sekolah itu misalnya bisa menitipkan makanan dari produsen, menitipkan dari yang grosir besar ke konsumen. Oke, betul. Ya.
koperasi sekolah bisa jadi perantara. Oke, itu dia. Berarti kita tadi udah paham kan apa itu distribusi ya kan? Selanjutnya juga aku menampilkan video pembelajaran tentang distribusi. Nah, diharapkan anak-anak boleh mencatat karena nanti dari video yang ditampilkan ini ada kuis, ada kerja kelompok. Jadi harus didengarkan, dicatat ya ilmunya. Tentang distribusi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi distribusi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kegiatan distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atas jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Itulah pengertian dari distribusi. Selanjutnya kita akan mengenal pihak-pihak dalam distribusi. Apa aja sih pihak-pihak dalam distribusi? Pihak-pihak dalam distribusi yang pertama itu ada agen, yang kedua ada maklar, yang ketiga ada komisioner, yang keempat ada importir, yang kelima ada eksportir, yang keenam ada pedagang besar, dan yang terakhir ada pedagang kecil. Berikut penjelasan dari pihak-pihak dalam distribusi. Yang pertama ada agen. Agen adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Yang kedua ada maklar. Maklar adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Yang ketiga ada komisioner. Komisioner adalah perantara pemasaran seperti maklar yang menguasai atau memiliki barangnya. Selanjutnya ada importir. Importir adalah badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual ke dalam negeri. Pemilihan atau pengelompokan barang. Setelah dilakukannya pemilihan dan pengelompokan barang tersebut akan dikemas, masukkan ke dalam step pengemasan. Setelah semua barang sudah dikemas, selanjutnya akan masuk ke dalam gudang, yaitu penggudangan. Faktor yang ketiga yaitu produsen. Dimana produsen ini adalah orang yang akan membuat produk yang akan dijual. Selanjutnya adalah perantara. Perantara ini dipertimbangkan antara lain keuangan, sifat perantara, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Bisa kita lihat pada gambar yang di bawah. Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, dapat kita lihat pada gambar yang di bawah, di mana di situ adanya faktor produk, faktor pasar, faktor produsen, serta faktor perantara. Faktornya produk, pasar, produsen, serta perantara yang mempengaruhi alur distribusi, jalannya distribusi. Di gambarnya yang di bawah tuh untuk produk. Pembahasan yang terakhir yaitu mata rantai distribusi. Yang pertama kita akan membahas tentang mata rantai sangat pendek atau langsung, di mana mata rantai sangat pendek atau langsung ini terjadi itu dari produsen membuat barang yang akan langsung mengirimkan barangnya kepada konsumen akhir atau pembeli terakhir. Bisa dilihat pada gambar tersebut, mana produsen yang akan mengirimkan barangnya kepada konsumen akhir tanpa perantara. Kedua ada mata rantai pendek, di mana awal mata rantai pendek tersebut yaitu dari produsen. Produsen akan langsung mengirimkan ke pengecer. Nah, pengecer akan langsung menjual ke konsumen akhir barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen akhir. Ketiga, ada mata rantai agak panjang, di mana alur dari mata rantai agak panjang ini yaitu pertama dari produsen, selanjutnya akan dikirimkan ke grosir. Grosir akan mengirimkan ke pengecer, dan pengecer akan mengirimkan ke konsumen akhir, di mana konsumen akhir ini membutuhkan barang-barang yang ingin dibeli mereka. Mata rantai panjang ini alurnya sebagai berikut. Yang pertama, produsen pembuat barang akan mengirimkan kepada agen. Agen akan mengirimkan kepada subagen, dan subagen akan mengirimkan barang kepada grosir. Setelah itu grosir ini akan mengirimkan kepada pengecer, dan pengecer akan mengirimkan barang kepada konsumen akhir.
Yang kelima ada mata rantai sangat panjang, di mana alur dari mata rantai sangat panjang ini yaitu produsen akan mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh agen tunggal. Agen tunggal akan mengirimkan barang kepada agen. Selanjutnya agen akan mengirimkan barang kepada subagen. Subagen akan mengirimkan barang kepada grosir. Grosir akan mengirimkan barang kepada pengecer. Dan yang terakhir, pengecer akan mengirimkan barang kepada konsumen akhir membeli barang ini kepada pengecer. Ya, tentang materi distribusi. Sekarang Ibu akan coba jelaskan mata rantai yang tadi ya. Ibu akan mencoba menjelaskan yang mata rantai sangat panjang karena itu yang paling. Ini dia ada mata rantai sangat panjang. Di sini ada produsen. Di sini ada agen tunggal. Di sini ada agen. Di sini ada subagen. Di sini ada grosir. Di sini ada pengecer. Di sini ada konsumen akhir atau ibu singkat jadi kayak ada konsumen akhir. Nah, produsen ini adalah pembuat barangnya. Pembuat barang. Agen tunggal ini bisa dibilang agen terbesarnya, agen yang paling besarnya. Ini bisa di provinsi. Ibu kasih contoh dengan penyaluran bawang merah. Jadi petani bawang merah itu akan mengirimkan ke agen tunggal atau agen besarnya yang ada di Jawa. Oke, ini di Jawa. Ini satu provinsinya. Ini agen ini yang banyak itu, setiap provinsi ada. Nah, Ibu ambil salah satunya contohnya dari Jawa ini, dari agen tunggal ini mengirimkan barang ke agen di provinsi Riau. Subagen ini bisa dibilang kotanya. Jadi agen yang ada di Riau akan mengirimkan barang lagi ke kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Ini kan subagen. Subagen dari kota Pekanbaru akan mengirimkan ke grosir. Grosir ini contohnya itu kecamatan. Ibu ambil kecamatan dekat rumah ibu yaitu Senapela. Pengecer ini banyak. Nah, ibu ambil salah satu contohnya. Jadi grosir ini di kecamatan Senapela ini mengirimkan barang kepada pengecer yang ada di Jalan Riau. Ini bisa di jalan nama-nama jalan. Oke. Nah, Jalan Riau inilah pengecer inilah yang akan mengirimkan konsumen akhir saat konsumen akhir membelinya. Lalu mata rantai sangat panjang. Begitu juga mata rantai yang selanjutnya ada mata rantai panjang. Kalau mata rantai panjang itu dia nggak pakai agen tunggal, jadi cuma agen, subagen, grosir, pengecer, dan konsumen akhir. Begitu juga seterusnya. Sampai sini paham ya? Paham. Ada yang bertanya tidak? Tidak ada yang mau bertanya? Jadi kalau misalnya yang sangat panjang itu kan Bu, dia lebih dari daerah selain ke provinsi yang lain. Ya. Kalau yang panjang bahkan satu provinsi. Betul. Ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang video atau yang kurang paham boleh bertanya angkat tangannya. Kita akan buka diskusi. Itu menambah yang memasaknya boleh. Perkenalkan namanya ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Farid Al-Fahri. Saya mau bertanya, apakah ada mata rantai yang lebih simpel ataupun mata rantai yang lebih kompleks daripada 5 mata rantai tersebut? Dan jika ada, apa contohnya Bu? Dan jika tidak ada, mengapa bisa tidak ada? Apakah mata rantai yang simpel ya? Ya, apakah ada yang lebih simpel atau yang lebih kompleks? Ini boleh yang lain juga ya. Boleh nanti yang lain juga menjawab pertanyaan dari kawannya. Nah, Ibu akan menjawab tidak ada. Karena yang lebih simpel itu sudah ada, yaitu mata rantai langsung. Di mana mata rantai langsung ini dia dari pembuat barang, produsen, langsung ke konsumen.
ya, karena alasannya di dalam 5 mata rantai itu sudah ada, itu mata rantai langsung dari produsen ke konsumen. Nah, ada yang menambahkan? Atau sudah paham? Ada yang menambahkan jauh dari ibu? Atau sudah paham? Sudah paham ya? Oke, jangan bertanya, udah paham? Udah, Bu. Selanjutnya dia mau bertanya lagi. Dan dia mau bertanya. Apa mau bertanya aja lagi? Tentang video tadi juga, Bu, ini kenapa terjadi? Boleh. Saya mau bertanya. Saya nanya Mas Dar, jadi saya mau bertanya yang tentang mata rantai sangat panjang itu. Nah, jadi kan yang mata rantai sangat panjang itu ada agen tunggal kan Bu. Dengan provinsi juga tuh di Jawa. Sedangkan yang agen itu provinsi juga. Berarti maksud agen tunggal itu tuh provinsi yang tersebaran di daerah produsen dan agennya itu yang udah bersebar ke daerah-daerah. Nah, oke, Bu jawab ya. Agen tunggal itu bisa di satu provinsi karena dia yang bersama dengan pembuat barangnya langsung. Jadi agen yang paling besarnya ini. Jadi hasil pertanian itu langsung dikirim ke yang paling besarnya, yang paling tunggal. Nah, makanya baru disebar ke ini salah satu contohnya ini provinsinya. Sebenarnya kalau misalnya bawang merah kan ke semua provinsi kan, provinsi yang lain-lain Kalimantan, Sulawesi, ya ibu ambil salah satunya Riau. Nah, gitu ya. Paham? Atau ada yang menambahkan? Dari menambahkan? Paham berarti ya? Tadi udah paham kita dengan materi kita distribusi ini ya. Nah, selain dari video dan penjelasan ibu, anak-anak yang lain bisa mencari ilmu baru dari YouTube, dari buku-buku online. Nah, baru punya HP kan? Nah, jadi bisa mencari informasi dari situ untuk menambah wawasan. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas. Tugasnya tugas berkelompok. Oke, duduk berkelompoknya bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Nah, boleh duduk satu kelompok. Rantai agak pendek, nomor 7 pendek dan nomor 8 langsung. Itu katanya ya. Ada satu. Berapa? Kelompok 8. Kelompok 8 dapat nomor 1, berarti mata rantai sangat panjang. Yeay, Nah, semangat kelompok 8. Tutup matanya. Matanya, tutup matanya. Kelompok 7 dapat nomor 6, berarti mata rantai agak pendek. Kelompok 5 dapat nomor 3, mata rantai panjang. Kelompok 1 dapat nomor 1 kan? Kelompok berapa? Oh, kelompok 3 dapat 1, nomor 1 sama Kelompok 2 dapat nomor 5, mata rantai agak pendek. Aca pendek, Ca. Sangat pendek, let's go. Ya, kasihan langsung. Ini kelompok berapa? Udah dapat nih?
Tiga. Kelompok 4 dapat nomor 8 secara langsung. Oke, lanjut. Bersama. Kelompok nomor 4 mata rantai panjang. Kelompok 7 dapat nomor 2 mata rantai sangat panjang. 7 apa satu? Udah. Kelompok 1 dapat nomor 2 mata rantai sangat panjang. Ibu akan bagikan RKPD. Tugas pertamanya yaitu dari video yang tadi ditampilkan. Baru tugas keduanya yang tadi dapat topiknya ya. Dapat topik ini kami ngapain? Nanti akan buat cerita. Agak pendek mana? Video tuh apa? Panjang. Oke. Yang pertama itu, anak-anak semua akan menganalisis video contoh distribusi ini. Yang harus dituliskan itu alur ceritanya seperti apa, faktor apa saja yang ada dalam video tersebut, serta mata rantai apa yang dipakainya. Setelah itu, tugas yang kedua, anak-anak membuat cerita, mencari barangnya terserah. Contoh barangnya terserah, tapi sesuai mata rantai yang udah dapat. Ya, itu anak-anak membuat alur ceritanya, baru membuat faktor apa saja, dan dituliskan mata rantainya seperti itu. Harus ada nama kotanya, nama produksinya, oke? Dan kita mulai dari tugas pertama. Hai, saat jam istirahat di sekolah seperti ini, aku biasanya jajan atau membeli alat tulis di koperasi sekolah. Kamu tahu tidak? Ternyata koperasi yang aku kunjungi ini termasuk kegiatan distribusi loh. Ya, karena koperasi membantu menyalurkan hasil produksi dari produsen alat tulis untuk sampai kepada kita di sekolah, di mana kegiatan distribusi ini dilakukan oleh orang ataupun lembaga untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Dengan kata lain, distribusi itu kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, di koperasi ini menjual produk, banyak siswa yang sedang membeli juga. Jumlah pembeli ini termasuk aktor pasar dari kegiatan ini. Selain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian bisa juga kamu sebut sebagai faktor pasar. Koperasi juga selalu dipantau oleh produsen. Ketika barang di koperasi habis, produsen segera mengirimkan barang tersebut ke koperasi. Disinilah faktor produsen dapat mempengaruhi kegiatan distribusi juga. Sedangkan sikap perantara terhadap kebijakan produsen itu termasuk faktor perantara, di mana faktor perantara ini juga mencakup pelayanan perantara, keuangan perantara, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Lihat mobil box yang berada di depan itu. Ternyata dari produsen produk-produk itu disalurkan terlebih dahulu ke koperasi, baru dijual ke konsumen. Cara yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen ini, kamu bisa menyebutnya dengan mata rantai distribusi. Dari kegiatan itu, koperasi memakai mata rantai distribusi pendek, yang artinya dari produsen ke satu perantara atau pengecer dahulu, kemudian baru disalurkan kepada konsumen. Ada juga mata rantai distribusi sangat pendek, atau bisa disebut distribusi langsung. Misalnya nih, seorang petani menjual barang pertaniannya secara langsung kepada konsumen, atau dengan cara mendirikan warung di jalan sendiri, sehingga harganya lebih murah. Selain itu, ada mata rantai distribusi agak pendek, yaitu dan baru disalurkan konsumen.
yang terakhir ada mata rantai distribusi panjang, di mana produsen menyalurkan barang ke beberapa perantara seperti agen, subagen, grosir, dan pengecer. Baru kemudian barang sampai ke tangan konsumen. Itu tadi kegiatan distribusi yang ada di sekolahku. Kalau di sekitarmu ada kegiatan distribusi apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Oh, Oke, hati-hati tertipu sama mata rantainya. Yang mereka pakai hanya satu mata rantai. Ya, jadi tertipu ya. Nah, boleh dituliskan dan kerjakan dalam waktu 20 menit. Bagi-bagi ya. Gak lupa ya dulu siap dan presentasi akan dikasih hadiah. Cepat. Adalah salah satu kegiatan distribusi. Kembalikan lagi. Dan kita tadi Raka. Saat tiga seorang. Bagi dua. Aku tuh diperlakukan orang Ayo, siapa yang udah siap yang mau presentasi? Baru juga akan kesimpulan. Sampai kesimpulan ya. Siapa yang udah siap mau presentasi? Ada mata rantai. ini disebutkan produknya apa? Cari lain. Kan ini sih ada lagu sama judul Jadi pokoknya jangan hanya 2 orang yang bekerja. Berarti nggak harus kalian jadi produsennya ya. Kalian juga bisa jadi perantaranya juga. Tapi berikan contohnya. Nggak selamanya harus jadi produsen. Itu yang tadi dijelaskan sebagai kayak itu tuh ya. Ayo, siapa yang benar-benar dia mampunya?
sebagai produsennya. Oke, ini satu kelompok yang tampil. Tetap dikerjakan sambil mendengarkan, nanti kasih tanggapan ya yang lain. Ya, silakan kelompok 4 ya. Kelompok 3. Oke, silakan. Caranya ya. Perhatian semuanya. Ini ada ya nih. Agak ada. Ada. Nggak seru banget deh. Bikin video cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Hairul Hidayat. Saya Lefta Pranita Mariadi. Saya Ahmad Pranata Inata. Saya Kemal Habibur Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai LKPD tersebut dan video yang telah disampaikan ibu tadi. Mata bersama panjang, Panjangnya sampai ke hati. Baiklah, langsung saja yang pertama dari LKPD telah kami kerjakan. Tulislah hasil analisis terkait video yang telah Anda lihat, yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi kasih tanggapan ya. Baik, dari video yang sudah kami tonton, kami dapat mengetahui bahwa koperasi sekolah adalah salah satu contoh kegiatan distribusi, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor produk seperti kelengkapan sekolah, kemudian faktor pasar seperti letak geografis yang strategis, jumlah pembeli, dan kebiasaan pembelian. Kemudian faktor produsen seperti saat koperasi memesan kepada produsen, dan yang terakhir yaitu faktor perantara seperti pelayanan distributor, keuangan distributor, dan ongkos atau biaya distributor. Adapun mata rantai yang dipakai oleh koperasi adalah distribusi pendek, yang artinya dari produsen kemudian disalurkan ke pengecer lalu ke konsumen akhir. Selanjutnya, kami mendapatkan materi berupa mata rantai sangat panjang dan contoh dari kegiatan distribusi akan disampaikan oleh Mas. Pertama, perubahan suatu olahraga yang mengembangkan dari produsen mengirimkan atau menyalurkan pasokan sesuatu kepada agen tunggal yang ada di Sumatera melalui pesawat yang berada di Kota Pekanbaru. Kemudian, subagen menyalurkan atau menyebarkan pasokan sepatu tersebut ke beberapa grosir yang terdapat di beberapa daerah di Pekanbaru, yang salah satunya adalah daerah Panang. Kemudian, grosir yang berada di Panang menyalurkan lagi pasokan sepatu olahraga itu ke beberapa daerah yang salah satunya berada di Jalan Subakarya dan disalurkan kepada konsumen akhir. Untuk lebih memahaminya, silakan lihat yang kami tulis lewat tulisan. Nah, jadi setelah teman-teman membacakan bahwa adalah contoh kegiatan distribusi yang Diperhatikan ya kawannya. lakukan itu adalah perusahaan sepatu, yang dimana kalau kita ketahui bahwa mata rantai yang sangat panjang ini sendiri pastinya itu berasal dari produsen ya. Nah, produsennya ini otomatis adalah perusahaan sepatu. Jadi mana setelah produsen ini menciptakan barangnya, otomatis itu akan disalurkan sebagaimana kegiatan distribusi itu dilakukan. Jadi mana setelah produsen ini menciptakan barangnya, otomatis itu akan disalurkan dengan agen tunggal. Jadi mana agen tunggal ini adalah agen tunggal sendiri ini adalah sebuah distributor yang berada di suatu provinsi yang disalurkan dari produsen menuju ke distribusi tingkat provinsi, di mana provinsinya ini adalah Sumatera. Provinsi Sumatera. Nah, setelah agen tunggal ini sendiri kemudian disalurkan kepada agen lagi. Nah, yang dimana agennya ini sendiri itu berada di Riau. Dilanjut lagi dengan subagen. Yang dimana subagen ini sendiri yang berasal dari provinsi Sumatera lalu disalurkan ke Riau, kemudian di Pulau Sumatera di provinsi Riau, dan kemudian pada subagen ini disalurkan kepada Kota Pekanbaru.
Nah, setelah subagen ini dilanjutkan dengan grosir. Ini adalah grosir. Ya, dimana kita tahu bahwa grosir ini adalah tempat otomatis tempat distribusi, sama halnya dengan video yang telah dijelaskan tadi bahwa grosir ini adalah tempat juga yang dimana grosir bisa kita jadikan sebagai tempat distribusi yang berasal dari subagen. Kita bisa kemudian salurkan ke grosir, dan grosir itu disalurkan kembali kepada barang eceran. Nah, kalau untuk grosirnya itu sendiri itu berada di Panam. Nah, kemudian dari grosir ini sendiri kemudian berlanjut kepada konsumen eceran, yang dimana eceran ini sendiri berada di Jalan Sukakarya. Nah, yang terakhir, pengeceran ini otomatis akan berlanjut kepada konsumen terakhir atau si pembeli yang akan membeli produk seperti itu sendiri. Nah, jadi beginilah contoh kegiatan distribusi kami yang kami ambil melalui mata rantai yang sangat panjang, yang dimana itu berawal dari produsen, yaitu perusahaan sepatu, kemudian disalurkan lagi atau didistribusikan lagi kepada agen tunggal, yaitu di Pulau Sumatera itu sendiri, kemudian itu disalurkan lagi ke agen, yang dimana itu berada di Provinsi Riau, kemudian disalurkan kembali lagi ke subagen, yang mana itu berada di Kota Pekanbaru. Nah, daripada subagen ini sendiri, kemudian disalurkan ke grosir yang terletak pada di Kota Pekanbaru itu sendiri, yang dimana kami mengambilnya itu di Panam yang memang berada di Kota Pekanbaru itu. Nah, dari Panam ini sendiri lalu langsung disalurkan kepada pengeceran, yang dimana pengeceran ini salah satunya ada di Jalan Sukakarya, dan dari pengeceran ini sendiri langsung beralih kepada konsumen terakhir atau yang akan menggunakan produk seperti itu sendiri. Baiklah, itu adalah materi contoh dari mata rantai sangat panjang yang kami diskusikan. Selanjutnya, sebelum kami tutup, apakah ada yang bertanya terhadap materi yang kami sampaikan? Ya, oke, sebelum bertanya kesimpulannya dong. Kesimpulan dulu ya? Jadi kesimpulannya adalah kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, di mana dipengaruhi oleh faktor produk, pasar, produsen, dan perantara. Serta terdapat berbagai kegiatan dalam distribusi dan berbagai mata rantai atau saluran dalam melakukan distribusi. Oleh karena itu, kami berharap agar materi yang didapat bisa bermanfaat bagi kami semua. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Slogannya sangat panjangnya sampai Habis. slogannya. Nah, selanjutnya Ibu harap setiap perwakilan kelompok berikan pendapat atau pertanyaan terhadap presentasi mereka. Ya, beberapa yang mau duluan? Silahkan yang bertanya teman-teman semua. Tiap kelompok ya, satu kelompok perwakilan 1. Nah, kasih pertanyaan boleh, tanggapan boleh. Hai, tanggapan, dengar ada pertanyaan, kita saran boleh. Ya boleh ya. Oke, dengarkan kawannya. Jadi kalau ada yang masih tanggapan, kelompok penyaji dengar ya. Pertanyaan apa? Saya sudah memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman yang presentasi. Oke, terima kasih. Oke, dari kelompok 2 katanya mereka sudah bagus presentasinya dan sudah memahami. Nah, lagi memberi pertanyaan, tanggapan udah di pertanyaan lagi mau. Ayo. Oke, boleh nih. Boleh. Perkenalkan, saya Diandra dari kelompok 4. Kelompok distribusi langsung. Secara langsung tanpa orang ketiga. Jadi pertanyaannya, berdasarkan video tadi tuh kalian jawab itu mata rantai apa dan kenapa jawab itu? Oke, pertanyaannya dalam video tersebut, dalam video tersebut mata rantai apa yang dipakai ya? Dan kenapa? Kenapa itu? Bukan aku jelasin tadi ya. Ayo jelasin ulang.
dipakai oleh koperasi adalah distribusi pendek, yang artinya akhir dari produsen kemudian salah satu pengecer dan kemudian konsumen akhir. Itu alasannya. Karena pendek itu pasti dari produsen kemudian ke pengecer itu baru ke konsumen akhir. Jadi kan nih udah paham. Buat kan? Apa yang nandain dia kalau misalnya dari sebelum pengecer tuh langsung produsen? Kan nih produsen nih kan ngantar ke koperasi. Kita kan pengecer tuh koperasi jual ke konsumen. Konsumennya mau beli. Contohnya gini saja kak, kan kalau misalnya kalian sering ke koperasi kita nih, ada tuh barang-barang yang ada di terletak di etalase itu kan. Nah pasti pagi-pagi itu kan masih ada orang yang ngantari barang tersebut kan. Nah biasanya orang itu tuh berasal dari produsen rumah tangga yang langsung mendistribusikan hasil produksinya ke koperasi kita itu. Karena kami sebut itu distribusi pendek dari produsennya ke pengecernya dan kita pun dapat langsung ke koperasi, jadi langsung ke konsumen akhirnya. Apakah sudah dipahami atau masih? Kayaknya karena produk yang dijual koperasi itu cenderung dari produsen rumah tangga. Iya, cenderung dari produsen rumah tangga. Oke, puas. Oke. Terima kasih untuk kelompok berapa? 4. Kelompok dengan slogan Mataram secara langsung. Secara langsung tanpa orang ketiga. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Terima kasih juga untuk kelompok penyaji yang telah presentasikan hasil diskusinya untuk kelompok yang lainnya minggu depan ya. Oke, mulai dulu. Sekarang kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan adalah dari kelas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke. Lihat bahwa mereka sudah mendapatkan mata rantai sangat panjang dan mereka mengambil contohnya itu toko sepatu. Ini dia, mereka berarti sudah paham nih alur dari mata rantai sangat panjang dan mereka sudah menjelaskan dan menganalisis video koperasi dan itu sudah benar. Selanjutnya, ngapain ya kita ya? Ngapain, Kita Mas Vicky? akan kuis. Nah, kuisnya itu pakai kuis online. Semua megang HP dan buat megang HP. Udah ada paketnya? Ada paketnya kan? Wah, ada. Buka kuisis. Ini buka kuisis. Ya. Bentar, Bu. Udah berarti ke jaringan, ayo. Oke, benar. Yang belum sabar, berarti yang gantian dulu yang udah, oke? Enggak dapat saya ada di Udah bu, asik. Bisa kan? Ini aku masuk. Asik keluar bodoh. Marcel. Tinggal 3 bu, nggak mau. Oke, udah dapat ibu menangnya. Dia bohong, siapa aja? Harus ada yang Yang pertama
lambat Bu, lambat kan. Saya di sini bukan. Soal kami Di tempat ibu. Di tempat ibu tambah lagi satu Audria. Audi. Mana orangnya? Ayo. Gimana nggak masuk nanti Bu? Gimana masuk? Kita masuk ya karena ini mau ke selanjutnya. Oke, kegiatan selanjutnya kita akan mempresentasikan yang belum ya. Nah, pada materi hari ini berarti kita mempelajari tentang distribusi, yaitu penyaluran barang. Dan kita mempelajari faktornya, ada faktor pasar, produsen, faktor perantara, faktor apa lagi satu lagi? Faktor pasar, produsen, perantara, produk. Oke, dan mata rantainya. Semua sudah paham